dari kelompok 2 dari kelas 12 IPA 3 ingin menjelaskan tentang materi bab 2. Perkenalkan, nama saya Ridho Pangestu dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan toleransi. Toleran berasal dari kata Prancis tolerare yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang-orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleran juga dapat dipahami dengan membiarkan orang yang tidak satu ide sependapat dengan diri kita. Dalam bahasa Arab, toleransi diartikan sebagai tasamuh. Ibnu Ajir berkata bahwa istilah musamah artinya bertoleransi dan memberikan kemudahan. Jadi toleransi adalah bersifat atau menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak ditemukan dalil tentang perintah untuk berperilaku toleran. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk pula agamaku." Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Surat ini turun berkenaan dengan ajakan kaum kafir Quraisy yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan mereka selama 1 tahun. Kemudian mereka juga akan melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah umat Islam selama 1 tahun. Tetapi Allah SWT menolak penawaran kaum kafir Quraisy tersebut dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Allah SWT menegaskan tidak ada percampuran dalam pelaksanaan ibadah. Orang muslim melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Di antara kaum kafir Quraisy tersebut adalah Al-Wahid bin Al-Mughirah, Al-Ashi bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ajaran toleransi telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW di dalam suatu hadis sahih. Diberitakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor domba untuk makanan di rumah. Setelah menyembelih domba tersebut, beliau perintahkan sahabatnya agar sebagian dari daging domba itu diantarkan ke rumah seorang Yahudi. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Akan tetapi, toleran dalam Islam lebih dititik beratkan pada wilayah muamalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Allah merahmati atau menyayangi seorang yang toleran dalam menjual, membeli, dan memutuskan perkara. Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menunjukkan ajaran untuk toleransi dalam interaksi sosial, sholat dan menggunakan akhlak mulia, dan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu, hadis ini menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dan mengambil hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Bersikap toleran bukan berarti bebas bergaul dengan siapapun tanpa aturan. Dalam pergaulan perlu adanya etika agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang dapat membahayakan, merugikan diri orang lain. Etika pergaulan diperlukan untuk memberikan batasan dan membentengi diri agar tetap berada dalam koridor yang disyariatkan Islam. Kita
Tadi permainan kamu bagus nih. Tapi perjalanan kamu sangat luar biasa. Tapi kamu terlalu cepat kamu tidak. Sebenarnya saya minta maaf. Saya agak sedikit egois, gak pikirkan temanmu. Soalnya dari sudut pandang saya itu bisa saya syuting, makanya langsung saya syuting. Tapi kenyataannya ya memang sih. Untuk kedua itu ya harus bersama. Untuk kata di dalam rumah ya, kita hanya 2 bulan kepala, bisa 4 bulan. Itu sudah cukup bagus sekali. Tinggal orang lagi. Terus peran kamu ada di pada saat anak bulan itu masih sedikit lepas. Coba untuk lebih berani biji Kan tadi bola buka. Itu di belakang itu kosong. Pikir saya cuma saya maju nanti bolanya udah ini. Jadi saya di aja. Berarti ini apa? Kita harus coba ini kita harus dicoba lagi. Kalau semisal belakang kosong kita harus mundur. Nanti kalau semisal kita dapat bola ya bisa apa namanya bisa mundur. intinya semua pemain itu dapat minta bola, jalannya jam saja menumpat. Kita nggak bisa main seperti Jadi sebenarnya ini semuanya nggak ada yang salah. Cuma kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Agustina dan Lydia Tamara akan menjelaskan tentang bab 2 tentang musyawarah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian musyawarah. Musyawarah secara etimologi berarti tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi yaitu persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada permintaan atau perbedaan didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, dan harta. Yang kedua yaitu prinsip ajaran musyawarah. Prinsip musyawarah pada manusia merupakan puncak terdalam perkembangan peradaban manusia. Ia merupakan fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal merealisasikan di dalam kehidupan. Manusia telah melalui perjuangan yang sangat panjang. Konsep kemanusiaan dalam Islam begitu luhur. Semua manusia memiliki hak dan kewajibannya yang sama. Kita semua adalah saudara. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Oke, di sini saya akan lanjutkan presentasi teman saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. 3. Musyawarah dan hubungannya dengan ibadah. Banyak ibadah di dalam Islam mengandung prinsip musyawarah. Dalam sholat misalnya, seluruh umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Selain itu, mereka masuk ke dalam masjid untuk membentuk saf-saf yang lurus. Dari mereka bersatu di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang lemah dan yang kuat, dan antara pejabat dan rakyat. Menariknya, hal ini bersifat harian, sehingga umat Islam selalu merasa bahwa saudara-saudaranya lainnya itu sama derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat
Atau tunan biru ngayel di kandani. Nah. Materi yang selanjutnya adalah tawasud. Tawasud bisa disebut juga dengan moderat. Tawasud ini adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Sikap tidak ekstrim atau tidak terlalu kasar dan tidak terlalu bebas. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Tawasud juga dikenal dengan istilah moderat, yang artinya sikap sedang atau tidak berlebih-lebihan. Tawasud diambil dari kata wasat. Orang yang bersikap tengah-tengah disebut dengan wasit. Wasit sendiri biasanya ada di dalam perlombaan. Wasit ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, penengah. Misalnya, dapat kita lihat dalam permainan sepak bola, voli, atau lain sebagainya. Yang kedua, ada pengantara. Pengantara ini misalnya dalam perdagangan, bisnis, atau yang sebagainya. Yang ketiga, pengertian tawasud ini yaitu pelerai. Misalnya pemisah, pendamai antara dua orang yang berselisih atau lebih, dan pemimpin dari pertandingan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Maura Sadia. Kedua, tawasud dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tawasud dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Delapan kita sudah tambahkan anaknya kemudian Bapak siapa gimana? bisa kita dan bayar 8 dan itu berdua dalam harusnya sudah pernah sudah standby setengah 8 itu sudah sampai hafalan standby tulisan. Kalau boleh saran, pemain kan cuma satu. Nah, bagaimana kita ambil stipen ini? Mereka bisa bercek-cek. Gimana? Bagus ya. Yang penting dia tanggung jawab sama diri. Sudah memang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Rayu dan di samping saya Melestari. kami dari kelas 12 IPA 3 ingin menjelaskan materi tentang bab 2 yaitu ukhuwah. Nah, ukhuwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan adalah persaudaraan, sedangkan menurut secara umum ukhuwah adalah kerukunan, persatuan dan solidaritas. Persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Macam-macam ukhuwah. 1. Ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia. Terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Contohnya, menolong korban musibah, menghargai perbedaan agama, ramah tamah ke setiap orang, tidak berbuat acuh. 2. Ukhuwah wataniyah atau persaudaraan setanah air dan sebangsa. Terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 65. Contohnya, menghindari berselisih paham, saling membantu antar tetangga, turut dalam melakukan donasi,
turut serta dalam kegiatan masyarakat. 3. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan se-Islam terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 10. Contohnya menegakkan sholat 5 waktu berjamaah, menebarkan salam dan tidak acuh, mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, saling memaafkan.